Sejumlah kendala dihadapi jemaah haji saat beribadah di Tanah Suci. Lalu bagaimana dengan pengawasan pelaksanaan ibadah haji oleh tim pengawas haji Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia? Kami akan langsung menuju ke sana bersama Ari Fauzi. Ya, halo, selamat siang waktu Jakarta, Ari. Ari, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti panggilan ibadah haji dan sekian dari itu sudah selesai. Jadi ini sudah mulai dipastikan tinggal bersih bersama saya selaku tim pengawas haji dan haji itu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tahapan ke tahapan, kita nanti pasca ini kan ada mekanisme evaluasi penyelenggaraan haji 2025. Itu dari mulai panja penentuan biaya sampai nanti panja evaluasi terkait apa yang terjadi kemarin. Memang pasti semua mengupdate di media televisi atau apapun, kelihatan ada beberapa ini yang problematika yang tidak bisa diselesaikan. Ada yang terpisah hotelnya, ada yang ketinggalan mobil tidak datang, ada yang jalan kaki dari Mina. Ini akan menjadi semua evaluasi total. Kami tim pengawas DPR RI, apakah itu panja ini bisa dinaikkan menjadi penyelidikan nanti pansus, ya, atau misalkan ini cukup dengan panja, kita akan lihat apa yang terjadi kemarin. Padahal kita Timas sudah mewanti-wanti karena tahapan ini siklus tidak pernah berubah seperti itu. Bagaimana mempersiapkan untuk puncak Arafah Muzdalifah Mina. Saya sudah mewanti-wanti, hati-hati ketika Muzdalifah dan Mina ini akan terjadi kepadatan dan bus yang keluar dari nakabahnya, dari perusahaannya, ini bukan satu perusahaan sekarang. Karena yang dipilih oleh pemerintah Indonesia 8 perusahaan. Maka akan terjadi ego sektoral, ego personal dari perusahaan itu. Saya dulu, siapa dulu. Nah, ini akan menjadi problem untuk ke depan menjadi catatan. Bagaimana pelaksanaan haji 2025 ini menjadi catatan, ya bisa katakan catatan buruk ya, mengenai tata kelola daripada penataan yang harus sebetulnya disimulasi dan disimulasi sejak awal. Masalah transportasi, konsumsi itu pasti kan integrasi. Pasti ya. Oke, nah karena tadi bukan sama juga ya perubahan juga bagaimana melalui sistem listing dia membuat manifest yang biasanya ditentukan oleh pemerintah kita itu butuh ya datang ke sini. Dengan sistem haji ini bagaimana ada terjadi perbedaan data antara data dari pemerintah kita dengan data yang ada di Kerajaan Arab Saudi. Ini menjadi sistem termasuk pelaksanaan syariah ini juga kontrolnya ya. Mereka di bawah Kementerian Haji Pemerintah Saudi ini sebetulnya harus betul-betul mereka memberikan satu catatan siapa yang layak menjalankan pelayanan haji, yang tidak layak ke depan jangan direkomendasi juga oleh Kementerian Haji, sehingga kita tidak pakai itu. Kalau yang ogah-ogahan misalkan dia tidak mau berkorban saling tolong-menolong dengan syarikat yang lainnya, dia akan menjadi pertimbangan. Ini sistem juga yang dilakukan oleh pemerintah Saudi dan ini dirasakan oleh semua negara, bukan hanya oleh Indonesia. Ya, terjadi sistem perubahan haji. Bahkan syarikat atau multi syarikat sebetulnya awalnya kan ini membuat layanan pada akhirnya sebenarnya saya apakah tahu kembali ke saya awal lagi kalau berfokus dengan jemaah haji ini ya, kalau untuk kita mengikuti rekomendasi daripada semua pada auditor keuangan ya, karena ini haji uang umat. Waktu itu dipilihnya sistem multi syarikat ini karena untuk transparansi, bagaimana bisa ada komparasi antara satu perusahaan dan perusahaan yang lain, terutama dalam auditnya. Karena kita nggak bisa nembus ke perusahaan yang ada di Saudi di sini, sehingga pemeriksa keuangan itu agak kesulitan. Sebetulnya sisi positifnya pelayanan
ada kompetisi ya, ada bagus baik di hotel misalkan memilih hotelnya, kemudian juga di Arafah dari Mina, terutama di Arafah dan Mina. Kalau sebetulnya, nah ini akan kita evaluasi ada apa misalkan di Mina terjadi over capacity. Kalau misalkan kontrak mereka tidak sesuai dengan kebutuhan jemaah kita, ini kan perlu dievaluasi. Bahkan ini bisa masuk ke dalam tahap penyelidikan dan penyidikan nanti oleh DPR. Kita akan panggil pihak-pihak yang punya kewenangan menentukan kontrak ini dengan pihak perusahaan di Saudi. Baik Pak. Tahun depan insya Allah BPK mulai target untuk melayani. Dari komunitas apa? Ya BPA ini kan badan baru ya, apalagi kalau misalkan orang baru dan sistem di bawahnya ini. Baik, baru saja kita mendengarkan laporan langsung Ari Fauzi dari Kota Mekah di Arab Saudi.